Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repal Agung Prabowo. Saya Kriswil Sondamanik. Saya Rapino Wiguna. Saya Triko Widodo. Saya Dula Surya Malam. Saya Rizky Andika. Saya Dipan Perwira Sentosa. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Kebijakan pemerintah kolonial dan pengaruhnya di Indonesia. 1. Kebijakan pemerintah kolonial Portugis. Kekuasaan Portugis di Maluku berlangsung cukup lama, sekitar tahun 1512 sampai 1641. Kebijakan-kebijakan yang dipraktikkan selama itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut ini merupakan berbagai kebijakan pemerintah kolonial Portugis. A. Berusaha menanamkan kekuasaan di Maluku. B. Menyebarkan agama Katolik di daerah-daerah yang dikuasai. C. Mengembangkan bahasa dan seni musik keroncong Portugis. D. Sistem monopoli perdagangan cengkih dan pala di Ternate. Dengan kebijakan ini, petani Ternate tidak lagi memiliki kebebasan untuk menjual atau menentukan harga hasil panennya. Mereka harus menjual hasil panennya hanya kepada Portugis dengan harga yang ditentukan oleh Portugis. Akibatnya petani sangat dirugikan dan Portugis memperoleh keuntungan yang sangat besar. Pengaruh dari kebijakan ini ternyata tertanam pada rakyat Indonesia, khususnya rakyat Maluku. Ada yang bersifat negatif dan positif. Berikut ini berbagai pengaruh yang ditimbulkan dari kebijakan-kebijakan Portugis. A. Terganggu dan kacaunya jaringan perdagangan. B. Banyaknya orang-orang beragama Katolik di daerah pendudukan Portugis. C. Rakyat menjadi miskin dan menderita. D. Tumbuh benih rasa benci terhadap kekejaman Portugis. E. Munculnya rasa persatuan dan kesatuan rakyat Maluku untuk menentang Portugis. F. Bahasa Portugis turut memperkaya perbendaharaan kata atau kosakata dan nama keluarga seperti Da Costa, Dias, De Freitas, Mendoza, Gonçalves, Da Silva, dan lain-lain. G. Seni musik keroncong yang terkenal di Indonesia sebagai peninggalan Portugis adalah keroncong Morisco. Terus H. Banyak peninggalan arsitektur yang bercorak Portugis dan senjata api atau meriam di daerahnya pendudukan. 2. Kebijakan VOC. Salah satu kunci keberhasilan VOC adalah sifatnya yang mudah beradaptasi dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Kebijakannya dapat dikatakan kelanjutan atau tiruan dari sistem yang telah dilakukan oleh para penguasa lokal. VOC secara cerdik menggunakan lembaga dan aturan-aturan yang telah ada di dalam masyarakat lokal untuk menjalankan roda kampanye-nya. VOC hanya menjalin hubungan dengan golongan raja atau bangsawan dan merasa cukup setelah raja dan bangsawan tunduk kepada mereka. VOC beranggapan tidak ada gunanya bekerja sama dengan rakyat karena jika rajanya sudah tunduk, maka rakyatnya akan tunduk pula. Untuk mengisi kasnya yang kosong, VOC menerapkan sejumlah kebijakan seperti hak monopoli, penyerahan wajib, penanaman wajib, dan tenaga kerja wajib yang sebenarnya telah menjadi bagian dari struktur dan kultur yang telah ada sebelumnya. Penyerahan wajib atau verplichte leverantie mewajibkan rakyat Indonesia di tiap-tiap daerah untuk menyerahkan hasil bumi berupa lada, kayu, beras, kapas, nila, dan gula kepada VOC. Dalam upaya memperlancar aktivitas organisasi, pada tahun 1610, VOC memutuskan untuk membentuk jabatan gubernur jenderal yang pada waktu itu berkedudukan di Maluku. Peter Bot orang yang pertama menduduki posisi itu. VOC dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602 oleh Van Oldenbarnevelt. VOC dibentuk dengan tujuan menghindari persaingan di antara perusahaan dagang Belanda dan memperkuat diri agar dapat bersaing dengan perusahaan dagang negara lain seperti Portugis dan Inggris. 3. Kebijakan pemerintah Kerajaan Belanda atau Republik Batavia. Kebijakan pemerintah Kerajaan Belanda yang dikendalikan oleh Prancis sangat kentara pada masa Gubernur Daendels 1808 sampai 1811. Kebijakan yang diambil di Daendels sangat berkaitan dengan tugas utamanya, yaitu untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Dalam melaksanakan pemerintahannya di Indonesia, Daendels memberantas sistem feodal yang sangat diperkuat VOC. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, hak-hak bupati mulai dibatasi, terutama yang menyangkut penguasaan tanah dan pemakaian tenaga rakyat.
Selama memerintah, Daendels dikenal sebagai gubernur jenderal yang bertangan besi. Ia memerintah dengan menerapkan disiplin tinggi, keras, dan kejam bagi rakyat atau penguasa lokal yang ketahuan membangkang. Daendels tidak segan-segan memberi hukuman. 4. Kebijakan pemerintah kolonial Inggris. Peristiwa Belanda menyerah kepada Inggris melalui kapitulasi Tuntang 1811 menjadi awal pendudukan kolonial Inggris di Indonesia. Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi Letnan Gubernur H di Indonesia. Ia memegang pemerintahan selama 5 tahun, 1811 sampai 1816, dengan membawa perubahan berasal liberal. Pendudukan Inggris atas wilayah Indonesia tidak berbeda dengan penjajahan bangsa Eropa lainnya. Raffles banyak mengadakan perubahan-perubahan baik di bidang ekonomi maupun pemerintahan. Raffles bermaksud menerapkan politik kolonial seperti yang dijalankan oleh Inggris di India. Kebijakan Daendels yang dikenal dengan nama kontingenten diganti dengan sistem sewa tanah atau land rent. Sistem sewa tanah disebut juga sistem pajak tanah. Rakyat atau para petani harus membayar pajak sebagai uang sewa karena semua tanah dianggap milik negara. Pemerintah Raffles didasarkan atas prinsip-prinsip liberal yang hendak mewujudkan kebebasan dan kepastian hukum. Prinsip kebebasan mencakup kebebasan menanam dan kebebasan perdagangan. Kesejahteraan hendak dicapai dengan memberikan kebebasan dan jaminan hukum kepada rakyat. Lembaga tidak menjadi korban semena-mena para penguasa. 5. Kebijakan pemerintahan Hindia Belanda. Setelah Indonesia kembali di bawah pemerintahan kolonial Belanda, pemerintahan dipegang oleh Komisaris Jenderal. Komisaris ini terdiri dari Komisaris Jenderal Elliot dan Buiskes yang konservatif, serta Komisaris Jenderal Van der Capellen yang beraliran liberal. Untuk selanjutnya, pemerintahan di Indonesia dipegang oleh golongan liberal di bawah pimpinan Komisaris Jenderal Van der Capellen tahun 1817 sampai 1830. Selama pemerintah, Van der Capellen berusaha menggeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membayar hutang-hutang Belanda yang cukup besar selama perang. Kebijakan yang diambil adalah dengan meneruskan kebijakan Raffles, yaitu menyewakan tanah-tanah terutama kepada bangsawan Eropa. Oleh kalangan konservatif, seiring dengan kesulitan ekonomi yang menimpa Belanda, kebijakan ekonomi liberal dianggap gagal. Dalam perkembangannya, kaum konservatif dan liberal silih berganti mendominasi parlemen dan pemerintahan. Keadaan ini berdampak kebijakan di Indonesia sebagai tanah jajahan juga silih berganti mengikuti kebijakan yang ada di Belanda. A. Kultur Stilsel atau sistem tanam paksa. Kegagalan Van der Capellen menyebabkan jatuhnya kaum liberal, sehingga menyebabkan pemerintah didominasi kaum konservatif. Gubernur Jenderal Van der Bush menerapkan kebijakan politik dan ekonomi konservatif di Indonesia. Pada tahun 1830, mulai diterapkan aturan kerja rodi atau kerja paksa yang disebut kultur Stilsel. Kultur Stilsel dalam bahasa Inggris adalah cultivation system yang memiliki arti sistem tanam. Namun di Indonesia, kultur Stilsel lebih dikenal dengan istilah tanam paksa. Ini cukup beralasan diartikan seperti itu, karena dalam praktiknya rakyat dipaksa untuk bekerja dan menanam tanaman wajib tanpa mendapat imbalan. Tanaman wajib adalah tanaman perdagangan yang laku di dunia internasional seperti kopi, teh, lada, kina, dan tembakau. Kultur Stilsel diberlakukan dengan tujuan memperoleh pendapatan sebanyak mungkin dalam waktu relatif singkat, dengan harapan utang-utang Belanda yang besar dapat diatasi. B. Politik pintu terbuka. Pada tahun 1860-an, politik Bathing Slot mencari keuntungan besar. Mendapat pertentangan dari golongan liberalis dan humanitaris. Kaum liberal dan kapital memperoleh kemenangan di parlemen terhadap tanah jajahan Hindia Belanda. Kaum liberal berusaha memperbaiki taraf kehidupan rakyat Indonesia. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870.
Undang-Undang Agraria tahun 1870 mendorong pelaksanaan politik pintu terbuka, yaitu membuka jawab bagi perusahaan swasta. Kebebasan dan keamanan para pengusaha dijamin. Pemerintah kolonial hanya memberi kebebasan para pengusaha untuk menyewa tanah, bukan untuk membelinya. Hal ini dimaksudkan agar tanah penduduk tidak jatuh ke tangan asing. Tanah sewaan itu dimaksudkan untuk memproduksi tanaman yang dapat diekspor ke Eropa. Selain Undang-Undang Agraria 1870, pemerintah Belanda juga mengeluarkan Undang-Undang Gula Suikerwet tahun 1870. C. Politik etis. Politik pintu terbuka ternyata tidak membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Van Deventer mengancam pemerintahan Belanda yang tidak memisahkan keuangan negeri induk dan negeri jajahan. Kaum liberal dianggap hanya mementingkan prinsip kebebasan untuk mencari keuntungan tanpa memperhatikan nasib rakyat. Contohnya perkebunan tebu yang mengeksploitasi tenaga rakyat secara besar-besaran. Dampak politik terbuka bagi Belanda sangat besar. Negeri Belanda mencapai kemakmuran yang sangat pesat, sementara rakyat di negeri jajahan sangat miskin dan menderita. Oleh karena itu, Van Deventer mengajukan politik yang diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat. Politik ini dikenal dengan politik etis atau politik balas budi, karena Belanda dianggap mempunyai hutang budi kepada rakyat Indonesia, yang dianggap telah membantu meningkatkan kemakmuran negeri Belanda. Politik etis yang diusulkan Van Deventer ada 3 hal, sehingga sering disebut trilogi Van Deventer. 2, 3, ntar kalau gue selesai ngomong udah. 2, 1. Sekian presentasi online dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.